Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perencana SKPD, selamat datang di channel Teras Informasi TAPD. Saat ini kita akan mencoba mempelajari atau kita akan coba melihat bagaimana penginputan belanja gaji dan TPP ke dalam aplikasi SIPD, sekaligus bagaimana membaca kertas kerja yang telah dibuat atau yang telah diverifikasi dan merupakan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPD dengan Anggaran Pemerintah Daerah tahun anggaran 2022. Ibu sekalian, di sini kita melihat ada uraian gaji pokok golongan 2A, kemudian masa kerja 11 tahun dengan harga satuan anggaran atau SSH sebesar 2.458, berjumlah 1 orang. Ini kita ambil sampel di Kecamatan Ulu Mandang. Nah, cara menginputnya yang baik itu atau yang benar itu adalah bagian ini. Contoh, ini misalnya masih kosong, kita tambah standar harga, kemudian pilih gaji dan tunjangan, kemudian akun ini belanja gaji pokok PNS. Bagi Bapak Ibu yang memiliki ASN P3K, maka mengambil gaji pokok P3K juga sesuai dengan yang ada di kertas kerja ini. Kalau misalnya ada P3K, maka dipilih gaji pokok P3K. Kebetulan ini adalah gaji pokok PNS, maka kita pakai gaji pokok PNS. Kemudian kita bisa gunakan paket pekerjaan ini adalah untuk memberikan header untuk masing-masing item ya. Misalnya kita gunakan ini adalah penyediaan gaji ASN ya, ASN. Ini fungsinya sebenarnya untuk memberikan gambaran atau mengelompokkan data yang diinput. Kemudian kita simpan, kemudian satuannya ini adalah rupiah. Kemudian harga satuan itu diambil dari ini ya, harga satuan diambil dari ini. Kemudian kita copy saja, kita paste di bagian sini. Nah, keterangan ini kita tambahkan, kalau misalnya belum ada, kita tambahkan dengan mengambil data di bagian ini. Jadi supaya nanti tidak copy paste dua kali, kita bisa lakukan seperti ini. Ini sama dengan ya, kemudian kita ambil seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya seperti ini, tapi antara golongan A dan masa kerja itu agak mepet ya. Maka kita bisa gunakan kita misalnya kita kasih spasi, kemudian garis seperti itu, kemudian spasi lagi. Maka kita gunakan di bagian sini ya, gunakan bagian sini, kemudian kita ambil ini dulu, kemudian kita ambil ini, maka hasilnya seperti ini, dia agak terpisah ya. Nah, kemudian dua-duanya ini kita copy ke bagian bawah ini supaya nantinya kita tidak perlu lagi ini mungkin ada yang salah ya, nanti kita tinggal sesuaikan saja karena bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kita copy untuk paste value itu, maka ini kita hapus saja, maka kita bisa ambil ini. Jadi langsung copy,
Jadi kita kalau tadi itu harus kita copy 2 kali ya, ini dulu tambah ini. Nah ini karena sudah ada, kita langsung copy seperti ini, kemudian kita tambahkan di keterangan. Nah hasil seperti ini, kemudian simpan. Nah penambahan keterangan ini sesuai dengan arahan Badan Pemeriksa Keuangan pada pemeriksaan keuangan tahun 2020, bahwa pengisian untuk lebih memberikan transparansi anggaran, maka dibuatlah pengisian gaji pokok, gaji pergolongan dan per masa kerja. Selanjutnya adalah volume. Volume ini adalah untuk melihat satuan ya, satuan. Ini karena satu orang, berarti di sini satu. Ini adalah orang. Kemudian 14. Jadi 14-nya itu dilihat dari sini ya, 14 bulan. Kemudian kita simpan. Nah, simpan, maka tersimpan di dalam ini. Kalau kita misalnya copy ini, nah ini tadi yang kita masukkan. Jadi ada pengelompokan tadi, kemudian ada keterangan. Nah, berikutnya selanjutnya dibuat lagi seperti itu dengan selanjutnya mengambil golongan-golongan ini untuk gaji pokok. Kemudian tunjangan istri, tunjangan anak itu adalah tunjangan mengambil rekening tunjangan keluarga tetap menggunakan masa kerja. Kemudian tunjangan eselon ini dihilangkan saja Bapak Ibu. Ini tinggal begini saja. Ini sepertinya salah tadi, sama ini ya, ini juga, ini juga. Nah ini saja ya, tunjangan jabatan. Kemudian tunjangan umum, kalau ada yang punya, Bapak Ibu punya pegawai yang memiliki tunjangan fungsional ya, diambil tunjangan fungsional, tunjangan beras. Kemudian tunjangan PPH ini dihapus juga, sampai dengan jaminan kesehatan. Nah untuk jaminan kesehatan ini Bapak Ibu, sampai di bagian golongan 4A ini misalnya, maka itu ditambah iuran jaminan kesehatan di bagian bawah. Apa itu? Adalah pertama jaminan kesehatan ya, jaminan kesehatan. Jadi kita copy saja ini, langsung kita copy, kemudian masukkan di sini ya, untuk misalnya dan tunjangan iuran jaminan kesehatan PNS tadi pengelompokannya adalah penyediaan gaji sama. Nah di bagian sini kita masukkan seperti ini, kemudian simpan. Nah karena ini volumenya 1 tahun, rupiah, harga satuannya itu adalah mengambil angka yang di sini ya, ini ya, ini yang diambil. Kita copy langsung, mudah-mudahan bisa ya, seperti itu. Ini ada titiknya, dihapus saja. Nah, baru disimpan. Baru disimpan seperti ini. Nah, maka bentuknya bentuknya akan jadi tidak usah dimasukkan kodenya, ini saya yang diambil. Nah ini dia. Jadi ini tetap masuk di iuran jaminan kesehatan bersama satu item dengan iuran kesehatan di bagian sini. Karena iuran jaminan kesehatan ini pada saat pembuatan SBU kemarin ini belum diperhitungkan iuran jaminan kesehatan untuk tunjangan jabatan. Ini hanya gaji pokok dan
tunjangan keluarga besarannya segini. Nah, sesuai dengan surat yang disampaikan BPJS kepada pemerintah daerah itu ada 4% dari tunjangan jabatan. Kemudian sama juga halnya dengan 4% dari TPP. Nilai yang diambil adalah ini, bukan yang ini ya, nilai yang ini. Untuk dinas pendidikan karena ada tunjangan profesi guru, mengambil juga nanti di sini. Apabila ada P3K-nya, P3K-nya itu diambil dari sini. Ya, dari sini. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang ditambahkan juga yang tidak ada di atas ini, tidak ada adalah DAPD telah menghitung besaran iuran simpanan peserta tabungan untuk perumahan PNS. Ini juga ditambahkan. Sama adalah kaitan tunjangan, iuran tabungan. Nah ini ya, tabungan. Nah, masih penyediaan kaitan SN tadi masih satu pemaketan. Nah, di sini kita masukkan. Nah, kemudian simpan, masukkan satuan rupiah, kemudian harga yang ada di sini. Kalau ada P3K, nanti ada P3K juga. Sampai dengan web di situ. Jadi ini saya yang diambil dari rekap ini karena tidak termuat di atas. Jadi ada pertama yang diambil di rekap, ditambahkan dengan di atas adalah tunjangan jabatan, TPP, dan tambahan profesi guru bagi untuk dinas pendidikan. Kemudian iuran peserta perumahan ini sudah terumus dengan otomatis, tinggal di copy paste. Selebihnya itu diambil dari atas. Nah, jangan lupa juga untuk menginput prestasi kerja 2021 ya. Tahun anggaran 2021 ini ada. Jadi mungkin ada terlupa ini, jadi tetap ditambah saya 2021. Ini adalah TPP yang tidak dibayarkan atau belum dibayarkan di 2021. Ini besarannya 1 tahun saja. Sama tempat tugas kondisi kerja ini, tempat tugas di beberapa SKPD seperti Kecamatan Lombanda sebagai mana yang dituangkan dalam peraturan Bupati tentang TPP ya. Nah, kalau sudah semua, maka Bapak Ibu harus mencocokkan kembali apakah inputan yang sudah diinput itu sudah sesuai dengan besarannya ini sebelum menyelesaikan penginputan. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian dan tetap semangat.